Gini aja Tengku, saya lihat perkembangan nasab ini kayaknya, tapi ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sebelumnya. Kayaknya saya lihat Tengku Kori mulai dipinggirkan oleh golongannya Keimat, mulai dipinggirkan. Saya tidak tahu masalahnya apa, tapi sepertinya seperti itu. Jadi mending kalau nanti saya ke Bekasi, saya ketemu antum, kita diskusi berdua aja dah. Nah itu gua harus, kalau gua mah nggak ada, kalau aneh nggak ada substansi kebencian ya. Kalau saya murni penelitian. Selama yang gue dapatkan itu Ba'alawi itu palsu ya palsu gitu kan. Tapi bila mana ada satu keterangan lain yang Apa? memperkuatkan Paham, paham. data Ba'alawi ya gue taslim. Iya, Kalau gue tapi kan dari dulu begitu. ya kalimat-kalimat kayak jahanam itu kurangi Tengku, kurangi itu apa ya? Ente Wibawa ente kamu. ngomong Ya. ente ngomong masalah itu di belakang layar gue kasih tahu nanti. Oh, siap, siap. Kalau Nanti di sini eh, kan alasan yang gue ingin sampaikan nggak pas gitu. iya, nantilah saya datang ke tempat antum. Maksudnya itu saya insya Allah September Oktober ini ada beberapa kali lah ke Bekasi. Jadi saya tuh kan sebenarnya pengennya itu diskusi ilmiah biasa lah. Maksudnya kayak gak ada apa-apa gitu loh. Tapi kok kayak Ya kalau nggak, ya pertanyaannya kenapa Robito nggak ngundang gue masalahnya? loh, karena dari pihak Keimat yang kita pandang dalam perkembangan nasab, jenengan sudah agak firok meskipun satu pemahaman ya. Tapi dari gerombolannya jenengan kan, agak firok. Jadi kan kita gak ya tahu tapi kan ada kan, apa kan. tapi kan itu kan yang berhak mengundang kan Robito. Harusnya Robito. Masa gue kadang-kadang ketawa. Masa yang diundang yang nggak punya sejarah debat. Kalau Muhammad kita kan Kufron. ada sejarah debat di Kesultanan Banten. Itu kan omongan waktu di Banten itu kan, lu masih ingat kan, ya kan? Ya. Yang intinya ente terus siapa tah yang menantunya Habib Rizik siapa namanya? Gus Hanif, Beb Hanif, Beb Hanif. Habib Mani, beliau. Terus ya siapa lagi, Idrus dah itu, Rumel Abbas. Enggak, masalahnya begitu ada undangan dari Robito, ngapa gua kagak diundang gitu. Ya nanti saya usulkan nanti ya biar antum datang juga ya. Soalnya kita lihat di perkembangan nasab ini antum sudah mulai itu agak digeserkan sama mereka, makanya kita tidak ngundang. Saya kira jenengan sudah beda beda firqoh gitu loh, meskipun satu pemahaman. Kalau dianggap firak sebetulnya firak dalam posisi berorganisasi aja sih. Gitu. Selek catat. Kalau aneh kan Dan saya melihat sendiri video jenengan kayak tengkar kan sama Abbas Buntet kan. Jadi kayak kita ada enak lah, takutnya gimana gitu. ya sebetulnya kalau dalam kasus diskusi mah nggak usah perlu melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Kan kita Berefek tentu. Ini bukan iya diskusi nggak biasa. masalah, justru dengan adanya misalkan adanya gua ya Abbas terus Fuad Pleret. Nah Fuad Pleret tuh pas tuh kalau diundang, pingin tahu gitu kan. Bisa tak baca kitab Fuad Pleret itu. Ya kalau menurut analisa gua selama kenal dia kan gua belum pernah lihat dia baca kitab. Tapi kalau karena dia seorang pimpinan pondok pesantren, ilok sih kagak bisa baca kitab gitu. Tapi saya ragu loh. Maksudnya saya ragu begini. Karena dia setia buat video. Ragu juga boleh. Iya, ragunya itu karena tidak pernah melihat dia jejaknya di Basul Masail. Kemudian kalau jejaknya dia nyanyi-nyanyi pakai anting, pernah saya lihat. Tapi kalau dia baca Itu kitab anting palsu, Gus. Ente jangan salah juga. Gua mah apa adanya ya. Anting Fuad palsu. Pleret itu sebenarnya orangnya baik orang. Cuman dia namanya orang Jawa kan nggak boleh tersinggung. Kalau udah tersinggung kan begitu kan. Sebenarnya anting yang dia pakai dalam shootingan lagu-lagu nyanyi itu anting-anting tempelan, bukan anting asli. Aslinya nggak punya anting, nggak ada lubang di kuping, nggak ada. Kalau Fuad saya belum yakin. Kalau Omai Rama kayaknya kalau Omai Rama Kalau bisa. Roma Irama saya yakin bisa, karena memang alumni Ponpes dia. Bukan, karena sudah jadi waliullah.
Loh kok jadi waliullah? Waliullah mah semua ke waliullah, ente ke waliullah. Ya kan kata Ki Imad beliau sudah waliullah, jadi kayaknya sudah keren itu. Nggak tahu gua. Ya, kayak Zulfikar itu mungkin saya. Masalah waliullah mah ribet, kita nggak bisa kenal waliullah lah. Ribet, mending kenal Tuhan daripada kenal waliullah. Ya. Sekarang gini nih, ini masalahnya kepada undangan nih Gus. Kayaknya undangan di Robito itu mesti diulang lah, dibikin schedule baru, biar jadi betul-betul diskusi ini biar benar-benar terlaksana loh. Artinya kita harus bikin satu sistem undangan yang sifatnya mengikat dan Kiai Imad nggak mungkin menolak, gitu loh. Itu. Iya, yang saya khawatir seperti itu, Tengku. Saya takutnya Ki Imad gak datang lagi, ngirim utusan. Enggak, kalau udah kita bikin secara mengikat yang benar-benar dua belah pihak kita libatkan. Kalau nggak mau hadir itu udah semua orang udah yakin offside gitu loh. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah itu sudah harus ya, kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh, beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lain. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan. Kalau nggak hadir terus kan, kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa. Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Sebetulnya bukan Kiai Imad sih. Yang mendorong Kiai Imad untuk tidak hadir bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini meminta agar beliau untuk tidak hadir dalam diskusi itu. Nah, makanya alasannya kok orang-orang itu kok ya gini, alasannya kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal kan di live kan itu dari awal sampai akhir kan nggak ya, live-nya itu kan live dari internet TV apa itu TV Robito lah, artinya kan pinginnya mereka kan kalau memang dipotong-potongan bisa ditonton, itu live loh. Ya tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live, tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah menfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah alawi sahih. Itu juga kan nggak baik kan. Kita kan pelaku diskusi waktu itu.